Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke, aman. Oke, ini udah jam 1, kita bisa langsung mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain mungkin akan join. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dan sudah mengisi survei untuk kami pemetaan. Jadi hari ini kita akan mulai series menulis di IPK yang kita mulai dengan systematic literature review. Baik, oke. Pertama-tama ada arahan dari Pak Deputi. Kebetulan Pak Deputi sedang cuti, tapi beliau menyempatkan untuk membuat video untuk memberi semangat buat kita semua. Silakan Pak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati karena pergi sendirian. Saya sampaikan salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas nikmatnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan, dan sama-sama berkumpul untuk sama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan penulisan publikasi ilmiah dalam bentuk review artikel. Sama-sama kita ketahui bahwa publikasi ilmiah, khususnya pada publikasi jurnal bereputasi, merupakan salah satu output dari penelitian dari berbagai institusi riset di Indonesia termasuk di LIPI. Apabila kita lihat publikasi Indonesia per 21 Januari tahun 2021, maka Indonesia berada pada ranking kedua di level ASEAN setelah Malaysia. Jadi Malaysia menghasilkan 173.471 publikasi ilmiah, sedangkan Indonesia menghasilkan 161.928 artikel. Namun kabar yang mengembirakan adalah semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, untuk pertama kalinya kita melihat bahwa terjadi perubahan komposisi dari jumlah artikel riset ilmiah dibandingkan dengan proceeding conference. Jadi dari data tersebut dilihat bahwa artikel ilmiah ada 23.607, sedangkan proceeding conference ada 21.289. Apabila kita lihat dari komposisi publikasi yang ada di Indonesia, sebagian besar publikasi adalah berbentuk artikel riset yang kemudian diikuti dengan conference paper, sedangkan review artikel jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan artikel riset maupun conference paper. Oleh karena itu saya menyambut baik kesempatan ini, khususnya terkait dengan pengembangan kapasitas untuk melakukan publikasi ilmiah internasional dalam bentuk review artikel. Sama-sama kita pahami bahwa publikasi dalam bentuk riset artikel dan review artikel memiliki angka kredit yang sama besarnya, dan ini membuka peluang bagi teman-teman untuk memanfaatkan kemampuan mensintesis berbagai referensi untuk ditulis menjadi review artikel. Sedangkan pada level LIPI, khususnya di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian, saya melihat masih terbatasnya publikasi terkait dengan review artikel, dan saat ini hanya sebagian kecil dari sivitas IPK yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu saya berharap betul semoga pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas teman-teman sehingga akan lebih produktif, khususnya menghasilkan publikasi ilmiah dalam bentuk review artikel. Izinkanlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pelatihan penulisan publikasi ilmiah internasional dalam bentuk review artikel saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Kayu papan bunga tanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semua. Kalau bisa nyalain video silakan biar lebih interaktif ya. Biar saya nggak ngelihat gambar semua, monggo silakan. Selamat siang juga, ini ada Pak Fauzan, Pak Kapus Limno. Oke, mungkin hari ini kita kurang lebih adalah workshop, tapi untuk workshop ini adalah mengenai bagaimana membuat systematic literature review. Nah, ada beberapa logistik. Ini kalau yang sedang lagi WFO di kantor, silakan connect ke Proxilipi, karena akan memudahkan nanti di step kita berikutnya. Tapi kalau untuk yang WFH, nanti akan saya jelaskan step-stepnya, tapi sayangnya kemarin kita belum bisa akses Scopus dari rumah masing-masing. Walaupun dari PDDI infonya sudah bisa, tapi dari kemarin saya juga nyoba di rumah belum bisa. Oke, selain itu juga ada bahan bacaan materi, kurang lebih 2 paper singkat. Contoh lah ya, contoh bagaimana systematic literature review itu. Ada paper dari Bu Rianti Jalante, dan juga ada paper tentang merkuri. Dan ini akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi kalau rekan-rekan sudah baca, itu akan lebih enak ngikutinnya. Baik. Seperti yang sempat saya mention bahwa ini adalah sebuah series. Jadi ini yang pertama yang kita lakukan. Kenapa kita mulai dengan systematic review? Karena memang ada alasannya lebih untuk juga mengcater kegiatan core map. Tapi satu hal yang penting kita sama-sama harus kerjasama adalah kami akan melakukan ini, kami akan memberikan support dari kedeputian apa yang dibutuhkan, tapi juga butuh follow up dan target dari masing-masing kegiatan untuk bisa mencapai targetnya, yaitu publikasi accepted di tahun ini. Jadi harus ada follow up-nya. Dan terkait systematic literature review ini, kalau misalnya kita konsentrasi gitu ya, insya Allah sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan, lalu submission. Jadi kalau kita menaruh target submission bulan April gitu, akhir April, ini sangat memungkinkan untuk punya paper accepted di akhir tahun. Jadi mohon timeline dan goal dari masing-masing kegiatan juga dijaga. Nah, kenapa sih kita, kemarin saya melakukan survei itu untuk pemetaan, kenapa tujuan mengikuti workshop ini, mayoritas memang terkait kegiatan core map, terutama dari riset penguatan kapasitas. Jadi baik kegiatan core map, baik yang RPK maupun riset unggulan, itu memang kewajibannya adalah menghasilkan paper review di tahun ini, dan statusnya harus sudah accepted. Tapi menarik juga bahwa rekan-rekan yang terlibat di kegiatan prioritas nasional juga tertarik untuk melakukan atau menulis paper review dan juga kegiatan mandiri lainnya. Nah, tadi Pak Deputi udah sedikit mention ya tentang review yang masih rendah di Indonesia, dan ini merupakan kesempatan. Nah, kalau kita search gitu di Scopus, ada berapa sih dokumen yang sudah ditulis oleh penulis yang berafiliasi Indonesia, itu sekitar 200 ribuan. Nah, hanya 1,8% itu berbentuk review, paper review. Berarti masih banyak kesempatan, masih banyak topik yang bisa kita explore, dan ini merupakan kegiatan yang tidak butuh ke lapangan gitu kan, apalagi cocok banget di saat-saat kita lagi working from home saat ini. Itu salah satu alasan kenapa kita ada motivasi gitu ya, perlu motivasi untuk melakukan paper review. Nah, kemarin saya juga cek di Scopus gitu ya, di LIPI siapa aja sih yang sudah nulis paper review. Nah, ternyata yang paling tinggi itu adalah di Civitas IPK, yaitu Bu Yoyo dari BBIL. Terus saya cek juga siapa lagi di IPK yang udah jagoan lah ya nulis review. Nah, ini ternyata BBIL paling banyak, Mbak Rati sudah sering, Mbak Evi juga. Berarti sudah sebenarnya IPK sudah punya kapasitas ini, dan di survei juga
ada salah satu pertanyaan apakah teman-teman sudah pernah menulis review sebelumnya. Dan ternyata 42% itu sudah pernah menulis review. Nah, mungkin ini salah satu kita butuh introspeksi juga. Mungkin kita sudah menulis review, tapi mungkin kita butuh perbaikan tata cara kita membuat review agar hasilnya itu lebih mengena gitu. Hasilnya lebih bisa masuk ke dalam wishlist paper-paper yang memang berakreditasi tinggi seperti yang kita bisa jaring di figur sebelah kiri ini. Tuh, jadi apa sih tips-triksnya gitu? Nah, kalau misalnya kita melihat nama-nama senior kita di sebelah kiri ini ya, ada Bu Yoyo, Mbak Rati, Mas Padani. Ini kan orang-orang yang sudah senior dan memang ada salah satu kacamata bahwa paper review itu layaknya ditulis oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, merupakan otoritas di bidangnya. Tapi apakah itu benar gitu, bahwa sebenarnya kita yang belum menjadi otoritas pun punya kesempatan yang besar untuk menulis review, tapi tata caranya ini mungkin yang harus kita perbaiki sesuai kaidah. Nah, so writing a review paper, am I good enough to write? Nah, mungkin yang pertama kita harus tahu ada beberapa macam paper review. Dan kita bisa menargetkan mana yang ingin kita tulis. Yang pertama yang biasa kita sering baca adalah traditional narrative review. Dan ini ditulis oleh memang expert di bidangnya. Dan memang mayoritas paper review di IPK yang sudah pernah ditulis oleh peneliti IPK adalah tipe traditional narrative review. Biasanya kalau belum expert agak susah karena belum tahu landscape-nya, belum begitu hafal aktor-aktornya, dan belum paham juga tentang missing gap-nya di mana. Nah, hari ini yang kita akan explore adalah systematic quantitative review. Dan ini adalah tipe paper review yang justru sangat pas ditulis oleh newbie, gitu, orang yang baru di bidangnya, yang ingin mengeksplor ada paper-paper apa aja. Nah, kuncinya ini adalah harus sistematik. Cara kita mengumpulkan paper itu harus sistematik, harus eksplisit, dan bisa diulang oleh orang lain. Ini perbedaannya. Kalau traditional narrative review kan cari-cari berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Nah, yang tipe kedua ini juga harus kuantitatif. Jadi jumlah papernya harus jelas, angka-angkanya itu juga harus jelas dalam melakukan review. Ada satu lagi, yaitu tipe review yang namanya meta-analisis. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim ahli. Ini seperti Cochrane Review kalau di dunia medis, kalau di kebumian mungkin ada IPCC report. Dan ini kuncinya adalah mengumpulkan paper, mereview, mengakses, dan mengumpulkan datanya dan melakukan statistical analysis. Jadi ini satu step lebih serius lagi. Nah, mungkin yang kita ingin dorong tahun ini adalah menulis systematic literature review, tapi ada juga percikan-percikan substansinya gitu. Karena kalau kita hanya menulis literature review yang istilahnya scientometric gitu ya, itu hanya menarik bagi orang-orang scientometric, misalnya teman-teman di Papitek, tapi tidak atau kurang menarik untuk orang-orang kebumian di bidang kita. Jadi kita sama-sama belajar untuk menulis bagaimana menulis literature review, tapi plus-plus, maksudnya adalah ada tambahan-tambahan aspek kebumiannya. Nah, ini summary-nya yang tadi saya bilang ada traditional review, ada systematic review yang kita akan explore hari ini, ada juga meta-analisis. Dan ini tipikal siapa sih yang menulis gitu ya, seperti tadi traditional review itu biasanya ditulis oleh expert, systematic review itu bisa ditulis oleh PhD student atau orang yang baru di bidangnya, dan sebagainya. Nah, slide ini sebenarnya saya ambil dari website, salah satu website yang mengajarkan cara systematic review menurut saya dengan sangat mudah gitu ya. Dan untuk itu saya juga sebenarnya mengencourage rekan-rekan untuk mencari-cari informasi, karena banyak informasi gratis gitu ya, baik ini di websitenya Griffith, atau di platform lainnya, untuk
menambah lagi gitu. Jadi mungkin bukan hanya dari workshop kita hari ini, tapi bisa terus membaca lagi metodenya. Oke, baik, kita mulai. Bagaimana sih cara memulai menulis systematic literature review? Ada beberapa step yang perlu kita agak ikuti dengan cukup saklek gitu ya, karena namanya juga kan sistematik. Pertama tentu kita harus ya topiknya apa gitu, mencari topiknya. Dan keep in mind ketika kita memilih topik, itu juga pikirkan novelty dan urgensi topik itu. Karena banyak sekali paper review di luar sana, walaupun di Indonesia masih sedikit yang ditulis oleh orang Indonesia, tapi kan oleh orang lain sudah banyak. Contohnya aja tentang mikroplastik nih, kalau ada yang risetnya terkait plastik-plastikan nanti di core map dan ingin memutuskan menulis apa, cek dulu review tentang mikroplastik, tentang plastic pollution tuh apa aja. Karena saat ini beberapa tahun kemarin tuh sangat banyak paper review terkait masalah polusi plastik di laut terutama. Jadi make sure produknya nanti tetap unik gitu, tetap memberi kebaharuan atau novelty, dan mungkin juga tipe-tipe review yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti paper lainnya, harus punya research question. Jadi kenapa sih setelah punya topiknya gitu ya, misalnya kalau untuk core map saya kan Merkuri, terus tentang apa Merkurinya gitu kan. Oh ternyata kami ingin fokus di Merkuri dari tambang masyarakat, misalnya seperti itu. Terus paper review-nya apa lagi? Mungkin kita mau mengeksplor siapa saja si aktor-aktor yang sudah pernah melakukan riset itu. Di mana saja, metode apa yang sudah dipakai, gitu. Subjeknya apa, variabelnya apa. Dan ini saya nggak akan mendikte karena ini sangat kembali ke tim masing-masing, research question-nya mau apa. Oke, pertama topik, yang kedua harus punya research questions. Kalau kita nggak punya research question, kemungkinan nanti untuk melakukan step berikutnya agak-agak kayak lost gitu. Jadi ini cukup penting untuk dilakukan di awal-awal. Nah, yang ketiga itu adalah mengidentify kata-kata kunci yang bisa menangkap gitu paper-paper terkait yang kita inginkan. Jadi kata kunci yang relevan, tapi juga jangan yang terlalu luas, dan juga penting untuk memikirkan sinonim. Misalnya kembali lagi ke studi yang tim kami lakukan, Merkuri. Misalnya kata kuncinya Merkuri, bisa juga dicek Merkuri itu kan kimianya Hg gitu ya. Hg juga menjadi kata kunci. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengidentifikasi database yang akan digunakan. Nah, jadi kalau systematic literature review itu kita memutuskan pakai database apa, kita gunakan database itu, kita masukkan keyword-nya, dan nanti dapat hasilnya. Itu yang membuat cara ini sistematis, bukan istilahnya, oh saya ingat ada paper si ini, ada paper si ini, tambahin tambahin. Nah, itu udah bukan sistematik gitu kan. Nah, database apa sih yang ada di sana? Ada Scopus yang hari ini kita bakal belajar caranya, tapi saya yakin teman-teman udah biasa juga. Ada Web of Science, Science Direct, Google Scholar, dan sebagainya. Intinya adalah kita harus menentukan database apa dan menjelaskan kenapa kita pilih database itu. Karena masing-masing database itu punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya, Google Scholar. Google Scholar itu kan semuanya ada gitu kan. Baik yang masuk di Scopus maupun yang misalnya kita sebut Gray Literature. Ya, kalau Anda memilih Google Scholar, mungkin ada alasannya, oh ingin menangkap Gray Literature misalnya. Hal-hal seperti itu perlu kita ketahui. Kalau misalnya pilih Scopus, kenapa pilih Scopus? Itu juga nanti harus dijelaskan di dalam paper. Terkait berapa sih database yang perlu kita libatkan gitu ya. Kalau saya lihat-lihat sih nggak ada rule of thumb-nya gitu. Ada yang pakai satu tapi Scopus gitu kan, yang menjaring cukup luas. Ada yang misalnya pakai 2-3 database, itu monggo. Kembali ke research question-nya masing-masing. Oke ya, jadi topik, research questions, keyword-nya kita define, dan kita pilih database yang ingin kita pakai.
Nah, ini contoh, jadi kan salah satu paper yang tadi saya urge untuk baca sebelumnya adalah paper dari ini Bu Rianti Jalante, paper review yang memang ini menggunakan konsep systematic literature review. Nah, kalau kita baca papernya memang ada informasi misalnya terkait topik, di abstraknya jelas, di situ terkait topik apa yang beliau waktu itu ingin tulis, ada disaster assessment, climate change, ada 3 topik, HRD, DRR, dan climate change. Jadi jelas dan itu tertulis di papernya. Research question-nya juga jelas, bahwa kalau teman-teman baca paper itu ada 2 tujuan yang ingin dicapai oleh paper itu. Pertama, melihat progres di bidang natural hazard, disaster, climate change di Indonesia, yaitu tipikal ya, biasanya memang literature review itu tujuannya. Tapi yang kedua juga melihat peran penulis Indonesia versus kolaborator internasional. Nah, itu merupakan research question beliau. Kita bisa sesuatu yang sama, bisa juga sesuatu yang beda. Tapi intinya adalah kembali lagi research question-nya pun jelas tercantum di dalam paper itu. Nah, yang ketiga keywords-nya. Di situ juga jelas. Jadi dalam paper-nya kalau dibaca kalau nggak salah di bagian method, itu beliau menuliskan kata kunci apa sih yang dipakai. Jadi natural hazard, disaster management, dan sebagainya ini. Terus ternyata ingin menambahkan juga, jadi ada menambahkan kata geologi dengan tujuan tertentu. Nah, ini jadi harus jelas juga nanti keywordnya apa aja, di keep track gitu ya, di listin dengan jelas, dan kalau misalnya nanti ada perubahan juga itu dijelaskan, dan kenapa kita memilih keywords tersebut. Terus database-nya apa? Di situ di paper yang tersebut beliau menggunakan Scopus. Jadi cuma satu database, tapi lagi-lagi alasannya dijelaskan. Kenapa? Karena it's the largest database of peer review dan mudah kalau di Scopus itu mudah untuk mencari, mendiscover dan juga melakukan analisis. Jadi itu semua harus tertulis dengan jelas, eksplisit kan. Tadi katanya kalau systematic literature review itu harus eksplisit dan juga harus bisa diulangi oleh orang lain. Oke, sekarang gantian. Mungkin kita sedikit ada breakout group, cuma karena agak susah gitu ya, karena teman-teman terlibat di berbagai kegiatan. Nah, di sini bisa ke link bit.ly IPK Breakout. Di situ sudah ada judul proposal rekan-rekan yang terlibat di Core Map terutama dan siapa-siapa yang terlibat. Nah, di sini kita latihan aja gitu untuk mendefine topiknya apa, research question-nya apa, keywords-nya apa, dan database yang ingin digunakan. Jadi kalau ke link ini, monggo silakan. Misalnya ini, misalnya ada tab RPK Core Map, research unggulan Core Map, PN lainnya silakan menambahkan karena nggak semua teman-teman di PN mengikuti workshop ini. Nah, misalnya nama saya Susi Rahmawati. Untuk kegiatan proposal saya ini kira-kira topiknya apa, formulasi apa, research question yang kira-kira ingin saya berikan apa dan sebagainya. Monggo saya beri waktu 5 menit saja supaya ada bisa mengisi ya. Silakan.
Oke, baik. Jangan pada tidur ya. Oke, baik. Ini kelihatan. Kalau yang masih ingin menulis, silakan. Ya, jadi ini saya lihat di Excel RPK-nya ya. Jadi kurang lebih ini hanya untuk pemulaan aja ya, biar teman-teman terbiasa melakukan literature review ini dengan step-step yang diperlukan gitu. Nah, tapi setelah ini monggo nanti mungkin ada yang sudah juga untuk ada kembali ke timnya masing-masing, meeting Zoom masing-masing dan merefine lagi terkait step-step ini. Jadi di sini udah banyak bagus nih, kayak Kang Asep dari BBL sudah menaruh bermacam-macam. Tapi belum ada. Oke, udah ada juga yang menaruh database apa yang ingin digunakan. Misalnya Carlina, Scopus dan Web of Science, Cory, Scopus dan Google Scholar. Mungkin Cory bisa ngejelasin kenapa pemilihannya Scopus dan Google Scholar. Monggo Cory. Ya Mbak. Iya kok, ini share aja. Kenapa ya Google Scholar juga diikutin? Karena memang ini kan kayak lokal gitu ya. Kalau aku lihat juga misalnya nggak semua penelitian yang ada di, karena kalau saya itu mau lihat kayak mau bikin review itu di daerah Arlindo gitu. Jadi kalau yang aku lihat itu kayak nggak semuanya juga tercover di Scopus gitu. Jadi ada yang di Google Scholar juga. Oke. Thank you, Cory. Jadi Cory ini papernya tentang judul kegiatannya distribusi dan dampak pencemaran mikroplastik pesisir laut dalam yang terkait Arlindo. Karena kan Arlindo itu kan fenomena di Indonesia ya, berarti mungkin banyak paper yang istilahnya lokal. Oke. Itu contoh bagus, makasih Cory. Dan itu nanti sesuatu yang perlu juga dijelaskan di paper. Kenapa memilih Scopus dan Google Scholar. Oke. Tip, thank you Kor. Ini pada nggak nyalain video sih, saya jadi kayak ngomong sama tembok jadinya nih. Oke, baik. Nah, sekarang kita udah ke step 1 sampai 4, sudah mulai brainstorming kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, sekarang adalah mulai mencari database-nya. Kok nyanyi lagi? Oke. Oke, sekarang untuk ini saya gunakan Scopus dulu karena ingin menunjukkan beberapa feature dari Scopus yang menurut saya memudahkan gitu ya. Nah, di sini memang idealnya teman-teman terkoneksi dengan Scopus. Mungkin boleh share, mungkin ada beberapa yang saat ini akses Scopus atau mayoritas lagi di rumah dan tidak bisa akses. Ada yang sedang akses juga nggak? Nggak ada. Oke, WFO semua ya. Oh, Pak Fauzan harusnya bisa. Pak Fauzan di kantor. Oke, baik. Jadi ya saya sudah ngira juga sih mungkin bagi pada WFO, tapi paling nggak akan saya tunjukkan step-stepnya kalau di Scopus dan mungkin ini juga udah banyak yang tahu. Oke, jadi unfortunately, kalau kita mau akses harus di kantor dan proxy ya saat ini. Jadi monggo nanti kalau WFO bisa melakukan pencarian database-nya, misalnya melalui Scopus.
Kalau Google Scholar bisa dari rumah masing-masing tentunya. Halo Bu Yusti. Oke. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya yang, sorry pakai kegiatan saya dan Bu Yusti. Ini kita kan tentang Merkuri di Indonesia. Nah ini saya mau ngasih tips-tips cepet aja gitu ya, terutama untuk yang baru juga. Dan saya juga termasuk baru di sini, jadi saya juga sambil belajar. Misalnya saya ingin mencari paper-paper terkait Merkuri di Indonesia. Tips pertama, jangan ngegabungin kata kuncinya dalam satu search. Jadi yang pertama, don't mix them. Jadi kalau teman-teman masuk ke Scopus, ini kan ada search tentang artikel abstrak keyword gitu ya. Nah ini saya kalau misalnya males bisa aja nulis Merkuri terus Indonesia. Nah ini coba hindari seperti ini. Instead lakukan keyword per keyword gitu. Jadi yang di bawah ini lebih baik, hasilnya insya Allah lebih robust, lebih clean. Jadi saya tulis artikelnya, saya mau cari terkait kata kunci Merkuri, terus ditambahin. Nih, jadi kalau di Scopus ada tulisan add search field gitu. Nanti ini keluar satu lagi, baru saya tulis Indonesia. Jadi Merkuri dan Indonesia di dalam dua field search gitu ya, bukan di dalam satu. Nah ini insya Allah hasilnya bakal lebih bagus, lebih robust secara pencariannya. Itu pertama. Jadi dan juga kalau di Scopus kita bisa menggunakan or atau enggak and. Ini mah istilah boolean gitu ya, boolean search engine. Jadi contohnya kalau saya tadi lagi mencari Merkuri di Indonesia, saya bisa nulis keyword Merkuri atau mungkin Merkuris gitu ya, plural, atau or HG. Atau air raksa gitu, kali aja ada nulisnya air raksa. Baru N Indonesia, di Indonesia. Jadi cari sinonim-sinonim yang kira-kira dapat menambah chance merangkul banyak paper yang relevan. Itu yang pertama, tips pertama. Nah, kenapa, ini contoh ya, kenapa kita harus ya meluangkan waktu dan pikiran untuk keywords, walaupun kayaknya ya cuma kata gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja. Kalau saya nyarinya Merkuri dan Indonesia, itu dapatnya 291 dokumen. Tapi kalau saya mau coba usaha lebih dikit gitu ya, Merkuri tambah Merkuris, tambah HG, air raksa, Indonesia itu menambah kurang lebih malah hampir 70 paper lagi. Nah, ini makanya sinonimnya diperhatikan, kata kunci yang bisa merangkulnya perlu diperhatikan. Make sense. Tapi ya ini teknis lah ya. Nah, kalau sudah dapat nih 369 dokumen, itu akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau nge-scroll ke bawah, itu bisa lihat, bisa lebih menentukan lagi papernya tahun berapa. Mungkin saya mau karena isunya banyak banget dalam 5 tahun kemarin atau 10 tahun kemarin, saya mau fokus di 10 tahun kemarin aja deh. Misalnya mungkin Kori gitu kan, pengen lihat, nggak tahu ya, mungkin paper yang lain gitu. Maksudnya isunya itu booming 10 tahun ke belakang gitu. Mungkin saya mau fokus ke situ aja itu bisa. Terus kalau mau ngelihat subjek areanya secara browsing through itu bisa. Mau lihat jenis papernya, mau lihat bahasanya, kali aja ya udah saya maunya bahasa Indonesia aja. Kayak yang di papernya Bu Rianti itu justru dia mengeksklut yang bahasa Indonesia gitu. Itu bisa. Karena percuma juga ya, nanti kalau kita misalnya nulis yang Spanish, kita nggak ngerti bahasa Spanyol, ya nggak, mendingan di-exclude aja dan dijelaskan gitu. Nah, oke, itu beberapa, nanti teman-teman bisa hands-on sendiri ya untuk memainkan ini. Nah, satu lagi juga ada kalau kita sudah mengumpulkan papernya, kita bisa secara cepat aja analyze paper-paper yang kita dapat. Nah, ini nanti kalau kita klik ini, klik analyze search results, kelihatan jumlah dokumen per tahun, tapi ini masih data awal ya, nanti harus diolah lagi, terus secara cepat aja kita bisa melihat tipe dokumennya, terus subjek areanya apa aja. Nah, ini secara cepat mungkin menarik gitu. Oke, sampai di situ kita bisa ngelihat cepat, tapi yang intinya adalah kita mau mendownload data ini kan. Nah, ini di sini juga
kalau balik ke page awal adalah kita bisa klik all gitu ya, semua paper. Biasanya kalau saya pakai yang via CSV export, nanti dalam bentuknya Excel, terus keluar menu ini. Nah, ini defaultnya hanya bagian paling kiri aja yang kalau defaultnya tuh hanya bagian kiri aja yang dicontrengin. Tapi kita kenapa enggak? Kalau saya sih biasanya semua aja saya contrengin, toh tidak memakan banyak file gitu ya. Contrengin aja semuanya, semua kata kunci ingin kita ambil, lalu klik export. Nah, ini klik export sebagai Excel. Nanti teman-teman mendapatkan Excel kurang lebih seperti ini. Jadi ada penulisnya, ada judul papernya, tahunnya, jurnalnya apa, dan sebagainya. Nah, ini adalah database awal kompilasi paper-paper yang kita kumpulkan. Oke, sampai situ ada yang pertanyaan nggak? Atau cukup clear ya? Silakan kalau ada yang pertanyaan. Bentar, atau bisa juga selama ini saya nyarinya di Mendeley. Oke, kalau Mendeley itu kalau Mendeley sebenarnya lebih ke ini ya, dia bukan men-search, dia lebih ke database untuk mengkompilasi paper-paper yang sudah kita kumpulkan. Nah, tambah kalau lebih mau robust seperti Web of Science, Scopus atau Google Scholar itu lebih bisa menangkapnya. Kalau Mendeley itu lebih untuk mengkompilasi paper yang ada dari Hafiz. Oke, sampai sini clear ya. Mungkin lebih butuh waktunya ini ya di rumah untuk mengerjakan ini. Nah, oke, setelah kita dapat database yang tadi 369 paper, disinilah kita butuh proses inclusion exclusion. Mulai melihat apakah paper ini relevan dan sebagainya gitu. Contohnya, misalnya kemarin waktu tim kami cari Mercury dan Indonesia, ada aja tuh, malah ada paper tentang studi Islam masuk ke situ. Nggak tahu gimana caranya, ada paper-paper yang seperti itu tidak relevan. Atau paper-paper yang tidak sesuai dengan research question kami. Nah, kalau jumlah paper yang dijaring misalnya sedikit, ini kayaknya agak susah ya buat literature review, dan mungkin ini lebih ranahnya narrative traditional review. Nah, biasanya dari literature review ini kita bisa dapat ratusan sampai ribuan. Dan nggak ada aturannya juga sih kalau menurut saya. Ada paper yang ribuan, seperti papernya Bu Rianti. Tapi kalau misalnya kita nanti papernya case di Indonesia, gitu ya, apalagi nanti kayak misalnya papernya Kori, yang kemungkinan juga belum banyak, itu ya bisa ratusan. Jadi sebenarnya mau ratusan, mau ribuan, kembali lagi ke research question dan tujuan paper review tersebut. Nah, sedikit quick tip aja. Jadi Scopus ini nggak cuma, kalau menurut saya nggak cuma berguna ketika kita mencari dan mendownload, tapi ketika teman-teman sedang melakukan proses inclusion exclusion, saya highly recommended page Scopusnya juga dibuka, karena akan lebih mudah melakukan kerjaan ini lebih cepat. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya tadi udah dapat tampilan ya, list paper-paper yang ada, itu kan kalau di Scopus ada opsi view abstract. Jadi misalnya, oh saya mau ngecek paper ini relevan apa enggak, tinggal view abstraknya, cepat gitu. Oke, udah, oh relevan atau tidak. Nanti next, baca lagi abstraknya. Ini jauh lebih cepat dibandingkan misalnya saya punya Excel-nya, terus baru saya cari-cari manual gitu papernya. Jadi ini sih tips kerja cepat aja, Excel-nya buka, Scopusnya juga buka. Dan itu proses pengerjaannya bisa jauh lebih cepat. Nah, ini tadi kembali ke contoh paper yang Bu Rianti ya. Di situ juga beliau dengan jelas menjelaskan proses dari inclusion dan exclusion-nya. Awalnya kan beliau dapat sekitar 7.000 publikasi. Di situ di-exclude lagi dengan pertimbangan tertentu menjadi 3.000-an gitu. Terus ada proses lagi dengan pertimbangan tertentu, nanti hasilnya dapat jumlah sekian-sekian.
Nah, jadi proses ini selain harus kita lakukan, juga kembali lagi harus kita dokumentasikan. Nah, contohnya kalau di papernya Bu Rianti itu malah ada satu table yang menjelaskan stage pertamanya gitu kan, masukin keyword. Terus stage keduanya exclusion, proses eksklusi itu. Apa aja sih yang dikeluarkan, misalnya yang terkait ternyata klinik dan health gitu. Itu kan nggak nyambung dan sebagainya dan sebagainya. Dan make sure ini kembali lagi dijelaskan. Ini agak susah ya karena banyak yang nggak punya akses ke Scopus saat ini. Tapi ya monggo nanti bisa coba lagi. Nah, nanti kita setelah kita exclusion mendapat data misalnya dari Scopus, dapat Excel dari Scopus, kita perlu merapikan database itu sesuai dengan research question-nya. Nah, jadi tadi kalau di Excel-nya dari Scopus itu kan ada apa ya, informasi umum lah ya, maksudnya jurnalnya namanya apa, penulisnya siapa, lalala gitu. Tapi ini kan kita ingin mengekstraksi informasinya sesuai dengan research question kita. Nah, jadi mungkin ini kembali lagi mungkin ada yang butuh lokasinya diperdetail gitu. Jadi bikin kolom baru, istilah bikin kolom baru, baca papernya, lokasinya misalnya di pulau apa, di provinsi apa, dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin mereview bermacam-macam metode, nanti bikin kolom lagi, kolom metode apa-apa aja yang dipakai, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini contoh aja seperti ini. Ini sorry agak kecil karena screenshotnya tabelnya panjang. Misalnya ini contoh table gitu ya. Ini kan dia dapat ada kolom penulis itu yang dari Scopus, tahun, title dan sebagainya. Nah, dia tapi bikin kolom-kolom lagi yang sesuai research question-nya. Misalnya di sini negaranya, state-nya, kotanya, terus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nanti file presentasi ini akan saya upload di pCloud ya, yang tadi saya tunjukkan. Nanti teman-teman bisa juga ngeklik beberapa contoh database gitu ya dari studi-studi lain untuk melihat seperti apa sih formatnya. Tapi kembali lagi nanti gimana bikinnya tergantung paper masing-masing. Nah, ketika kita sudah membuat database, merefine kategorinya, it's a good idea gitu untuk coba dulu 10% dari papernya. Kadang mungkin kita bikin kategori nih, bikin kolom-kolom, mungkin terlalu detail atau enggak malah jadi bingung ya atau sebagainya. Jadi coba dulu 10%, dites, di-revise kategorinya, baru masukin semuanya. Akhirnya nanti kalau kita udah kategorinya udah settle, papernya semua udah bisa dikategorikan gitu istilahnya, kita baru bisa mendapatkan memproduce dan hasil-hasil dari literature review ini. Nah, biasanya sih yang umum kita menunjukkan publikasi dari tahun ke tahun. Atau misalnya geographical map-nya gitu, di mana aja sih studinya gitu. Terus dari situ kita bisa tahu apa yang kita ketahui, apa yang masih missing gap, dan apa yang bisa kita kontribusikan dengan paper ini. Itu yang penting. Oke, satu lagi yang hal teknis yang sering hampir ada di dan perlu ada di paper systematic literature review adalah namanya Prisma. Prisma ini adalah bagan yang menjelaskan jumlah publikasi yang kita masukkan di step by step kita. Jadi misalnya di waktu kita mengidentifikasi paper, kita mendapat berapa paper. Ketika kita screening, tinggal berapa jumlahnya. Ketika kita lakukan eligibility test, tinggal berapa. Intinya adalah jumlah papernya itu kita cantumkan dan kita bagankan. Nah, ini yang disebut dengan Prisma. Oke ya. Nah, ini kita kembali ke case study yang paper Ibu Rianti lagi. Nah, Ibu Rianti ini jelas figur pertamanya menunjukkan jumlah paper, jumlah publikasi berdasarkan tahun. Ya, makin lama makin banyak publikasinya. Tapi karena beliau research question-nya ada 3 topik, jumlah publikasinya beliau kategorikan di 3 kategori tersebut. Ini contoh aja.
Terus beliau juga malah memberikan table jumlah paper-paper dari masing-masing kategori seperti ini. Dan intinya adalah kembali lagi ke research question. Tadi step nomor 2, bahwa tadi kan research question-nya adalah ada 2 research question, melihat progres di bidang tersebut dan juga role dari penulis role dari penulis Indonesia. Nah, jadi kembali lagi apa yang akan kita presentasikan bocor. Oke, intinya adalah kembali ke research questions, presentasikanlah hasil sesuai Mas Bayu. Oke, sebentar. Oke ya, udah aman. Ya, kembali ke research question dan presentasikan hasilnya sesuai dengan research question itu. Oke. Sorry. Nah, ini contoh dari Prisma. Ini di papernya Bu Rianti Jalante juga, tapi bukan paper yang sama. Unfortunately, nggak ada di paper yang itu bagan seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi, step by step-nya dijelaskan, tapi nomor jumlah publikasi dari step by step itu juga dituliskan. Simple, tapi ya teknis lah ya. Dan kenapa kita perlu mengikuti metode-metode ini? Karena ini akan lebih menguatkan paper kita, gitu. Paper kita lebih sesuai metode dan akan lebih bisa bergaung ketika nanti publish. Nah, dari hasil-hasil tadi kan kita udah bisa melihat hasilnya apa, gap-nya di mana, gitu. Dan kalau kita punya masukan research direction ke depan, seperti apa, gitu. Itu hasil yang bisa kita dapatkan dari exercise scientometry ini. Nah, tapi tadi saya sempat menyebutkan di awal, gitu kan, ada 3 macam paper review. Pertama yang tradisional naratif, yang kedua literature review, systematic literature review, yang ketiga yang namanya meta-analisis. Nah, kita meta-analisis itu yang lebih masuk ke substansi dan ada analisis statistiknya. Nah, yang kita coba push adalah systematic literature review, tapi juga ada aspek substansinya. Karena kenapa? Tadi seperti saya sebutkan, kalau tidak ada aspek substansinya, hanya menarik untuk orang-orang scientometry, tapi mungkin kurang untuk orang-orang kebumiannya sendiri. So, take an effort untuk mulai juga melihat ini. Nah, ini contohnya di paper yang kedua, yang di folder PCloud tadi adalah misalnya tentang merkuri. Jadi setelah mereka merangkum paper-paper yang ada, mereka cari nilai konsentrasinya dari masing-masing paper, lalu dijembrengin. Nah, ini kan menjadi informasi yang menarik ya. Kita bisa melihat konsentrasi merkuri di freshwater dan seawater dari hasil kompilasi mereka. Nah, ini udah masuk ke meta-analisis sebenarnya. Dan ada juga figur yang tidak hanya ngejembrengin konsentrasinya per lokasi, tapi misalnya mereka menambahkan standar FAO, WHO. Nah, ini menarik karena ini nanti diskusinya bisa mengarah ke rekomendasi policy. Jadi, tapi kembali lagi ini ke research question masing-masing, bagaimana mengekstraksi informasi yang seksi lah gitu. Nah, oke, jadi kalau kita masuk ke substansi, kita bisa melihat status saat ini, environmental statusnya gimana, mungkin kita bisa melihat proyeksi ke depannya, dan kita bisa punya diskusi terkait policy recommendation. Dan hal-hal seperti ini nggak bisa kita lakukan kalau kita hanya mentok di scientometry saja. Tuh. Nah, mungkin bagus juga untuk mulai memikirkan jurnal apa yang ingin dituju. Karena kan untuk core map RPK maupun riset unggulan, kategori yang dituju agak beda ya. Kalau riset unggulan harus lebih tinggi kelas jurnalnya, kalau RPK bisa lebih rendah karena penguatan kapasitas. Nah, ini contoh aja, tapi ini this is not exhaustive list. Ini adalah list jurnal-jurnal yang menerima paper review. Tapi mayoritas saat ini hampir semua jurnal sih menerima paper review. Jadi mungkin mulai dilihat kira-kira papernya cocok di jurnal apa.
supaya nanti chance untuk diterimanya juga lebih besar. Oke, kurang lebih itu teknis dari systematic literature review. Intinya ya memang harus sistematis, nggak bisa istilah nyari-nyari sendiri, ingat-ingat sendiri ada paper apa gitu. Semuanya itu harus bisa diulang oleh orang lain. Ini sebagai penutup aja, bahwa series ini untuk membantu rekan-rekan, tapi please meet goal kita masing-masing. Kalau istiqomah, kalau fokus, sebenarnya ini kita bisa melakukan analisis dan bisa menulis mungkin dalam waktu 2 bulan. Jadi akhir April mungkin bisa mulai submit paper, karena kan ada proses review dan sebagainya. So please stick with your own schedule. Dan ini saya share aja hasil survei kemarin, kebutuhan dari teman-teman di IPK dan ada juga beberapa rekan non-IPK di sini, bahwa memang butuh workshop penulisan artikel review, tapi butuh juga ternyata yang non-review, mentor, substansi, bahasa Inggris. Kalau Enago dan APC ini akan melalui insentif dari Kedeputian IPK gitu. Karena saat ini kan LIPI sudah ada kerjasama dengan Enago contohnya, dan tahun kemarin juga IPK sudah membuat skema ini. Kalau membutuhkan Enago dan atau papernya sudah diterima butuh artikel processing cost, bisa kita akomodasi. Nah, kemarin ada 2 hal yang saya butuh bantuan sebelum teman-teman pergi. Yang pertama adalah kembali ke pertanyaan ini. Jadi kemarin di survei saya tanya butuh mentor substansi ataukah bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata jawabannya kan individual ya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana IPK bisa membantu masing-masing kegiatan, terutama yang di core map. Jadi mohon bisa kembali lagi ke Bitly IPK breakout, tapi sebentar saya setting dulu. Oke, jadi kalau teman-teman kembali ke Excel itu, di kolom C dan D, itu ada, ini sebenarnya survei ya, survei kebutuhan mentor. Jadi misalnya untuk proyek dinamika karbon, mohon ditulis apakah butuh mentor substansi atau mentor bahasa. Jadi kita melakukan per project. Dari mapping ini nanti kami akan mengakomodasi mencarikan mentor yang pas sesuai dengan topiknya. Kalau misalnya hanya butuh substansi ya monggo, butuh bahasa aja ya monggo, atau dua-duanya, tapi kita mulai ada pemetaan siapa butuh siapa. Jadi mohon itu ditulis, mungkin butuh ngobrol sama timnya juga, silakan. Itu yang pertama, mungkin kami tunggu ya hari ini lah ya, hari ini supaya kita bisa dapat list mentor di bidang apa yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada feedback form. Feedback form ini anonymous, jadi mohon masukannya. Karena ini sebuah series, ini yang pertama. Apakah workshop hari ini bermanfaat? Dan masukan untuk workshop series keduanya apa? Dan saran dan masukan lainnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan good luck. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini Pak, hening banget. Tumben. Ada. Itu tadi dirimu bilangnya akhir April ya? Soalnya di emailnya akhir Maret loh. Aku sih seneng-seneng aja akhir April. Oh, email dari mana? Koordinator Kormap? Dari Kormap. Oh, iya. Kalau akhir Maret itu tenggat waktu saya, Mas. Coba. Lebih cepat, lebih baik. Oh iya, benar. Lebih cepat, lebih Berarti baik. ada injury time-nya kan ya Mas Anda? Ini dapat insight baru lagi kan ini soalnya. Ya, intinya sih akhir tahun mesti accepted ya Mas An ya. Jadi kan kita ngasih waktu untuk submission, untuk merespon reviewer gitu. Jadi memang amannya kalau kayak gini ya April itu udah
udah submit lah. Karena nanti ada proses bahasanya lagi. Jadi kalau substansi bisa bulan ini gitu ya, itu kan ini udah pertengahan Maret. Mungkin ada yang sudah melakukan ini, tapi mungkin ada tambahan baru lagi untuk mereview step-nya. Oke. Pokoknya nanti penjaga gawangnya Masaan sih. Saya tinggal terima hasilnya. Oke, monggo siapa lagi? Monggo. Halo Mbak. Oh iya, saya lupa. Nanti saya upload itunya ya di P-Club. Iya, silakan Pak. Sorry. Mbak Intan. Ini Galaxy A20. Oh iya. Maaf Mbak, itu jadi kalau ternyata biaya processing untuk publish di jurnalnya itu lebih besar dari yang kita anggarkan, kita masih bisa dapat bantuan gitu untuk menambah itu. Iya, jadi kalau APC ini saya share tips pribadi aja ya. Biasanya saya suka pakai kartu miskin pertama. Pertama banyak jurnal yang menggratiskan. Jadi itu salah satu juga, cari jurnal yang gratis. Yang kedua, justru kadang jurnal yang bagus itu, kalau kita kasih istilahnya surat miskin gitu ya, saya nggak ada atau dana saya kurang gitu, itu malah selama substansinya bagus dia mengokekan gitu. Itu coba aja gitu. Itu biasanya saya pakai trik itu. Baru ya kedeputian juga tentu harus mengakomodasi. Kalau ya kembali lagi nanti kan kalau tahun kemarin kan kita setnya Q1. Tahun ini memang kita setnya Q1, Q2. Karena ini sifatnya insentif ya. Karena banyak juga paper misalnya Q3, Q4 itu yang memang gratis. Nah, kalau angkanya sih ya sesuai kebutuhan sih. Kayak tahun kemarin ada juga yang angkanya gede banget gitu ya menurut saya juga. Wah, ini nggak pakai kartu miskin gitu. Tapi ya udah saya itu Q1 ditulis oleh waktu itu peneliti muda, ya iyalah kita akomodasi gitu, masa nggak disupport. Karena biasanya kalau pilihannya open access gitu bayar kan? Iya, biasanya. Tapi bisa kayak waktu itu kayak misalnya grup Nature tuh. Grup Nature termasuk yang kalau saya bilang, oh saya dari Indonesia gitu. Oke, digratisin. Justru biasanya yang Q3, Q4, kalau saya melihatnya agak apa ya, mungkin insentif nyari bisnisnya cukup masih tinggi gitu ya. Jadi harganya tinggi. Terus kalau saya bilang dari developing country juga nggak berkurang harganya. Tapi kalau yang Q1 biasanya malah lebih dermawan. Itu sih dari pengalaman saya, tapi bisa beda-beda pengalamannya. Oke Mbak, makasih Mbak. Iya. Oke, ada pertanyaan di chat ya. Oh, mohon link feedback-nya. Oke, sorry. Saya share-kan lagi yang terakhir deh. Oke, monggo. Ini linknya. Ini enggak. Oke, saya gedein dikit. Sorry, chat saya mana? Tadi dari Alsai. Bagaimana menentukan database yang sesuai dengan tulisan kita? Mungkin kalau database-nya, ya kalau saya misalnya suka Scopus gitu karena mudah aksesnya dan cukup bisa merangkul banyak paper. Oh, dan di Scopus itu tadi saya nggak nunjukin. Jadi Scopus itu dia kayak tadi ya, selain saya dapat yang 369, ada juga tab berikutnya itu adalah namanya secondary sources. Nah, secondary sources ini menangkap paper-paper Indonesia yang belum masuk Scopus. Wow. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya bisa menjaring yang sudah masuk jurnal masuk Scopus dan jurnal yang belum masuk Scopus. Itu bisa nanti dicoba dimain-mainin di Scopus. Tapi kayak tadi kayak yang Cory bilang, kenapa saya ingin include Google Scholar karena ada alasannya. Itu yang perlu dijelaskan. Clear ya? Dari Bu Nina, apakah semua jurnal yang dijadikan referensi harus paper utuh? Nah ini kembali ke keinginan Ibu, asalkan dijelaskan. Kalau saya sih cenderung mau jurnal full gitu. Jadi kalau jurnalnya hanya dapat abstrak atau enggak informasinya enggak utuh, mungkin agak enggak. Tapi ini kembali lagi ke keputusan tim.
ya mau memasukkan atau tidak, misalnya banyak paper-paper yang hanya ada abstraknya aja gitu ya, itu monggo. Tapi yang penting dijelaskan di metode, di prismanya dan sebagainya. Oke, kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa, nggak usah lewat chat. Oke ya, clear. Nah, halo, Mbak Intan. Oh ya siap. Iya Mbak. Iya, cuman yang tadi terkait yang APC yang tadi. Oh ya. Ya saya cuma mau tanya kalau misalnya kita punya agreement mungkin dengan Springer atau dengan yang publishing group yang lain, yang kalau misalnya kita punya agreement untuk kita bisa publish open access atau yang ya semacam itulah. Saya cuma butuh informasinya aja kalau kita punya ya kayak gitu. Mohon koreksi dari yang lain, tapi setahu saya LIPI belum punya. Ya saya sering kayak misalnya, oh ini kalau open access free gitu ya, tapi institusinya harus punya agreement. Setahu saya di LIPI belum ada. Monggo kalau ada yang mungkin dari tim yang dari yang lain kalau punya jawaban yang berbeda. Tapi setahu saya belum ada. Jadi makanya saya lebih ke pendekatan personal aja gitu. Misalnya kalau jurnalnya membolehkan saya mendapat reduce fee, ya itu suratnya saya masukin. Tapi ya kadang untung-untungan kayak Frontiers itu membolehkan. Maksudnya kalau kita bisa mendapatkan reduce fee kalau dari Indonesia gitu. Tapi masih mahal juga, masih kayak 2.500 gitu. 1.500 kalau nggak salah. Seperti itu. Kalau misalnya Nature Group, ternyata langsung zero. Gitu. Beda-beda sih. Ya, sorry. Pertanyaan lain masih terkait APC. Oh Mbak Wulan, ini aku tanya siapa ini? Mbak kamu pasti punya lah dari institusi di Inggris. Wah, harusnya aku nyantol ke situ malah. Enggak, ini terkait untuk yang terkait data yang kemarin sih yang mau. Anyway, cuman mau tanya aja kalau misalnya yang tadi yang support dari IPK itu cuman untuk yang core map LIPI, program dari core map. Oh enggak. Atau Tapi gini, jadi dananya itu sebenarnya dari core map, ya kan? Ya jujurnya lah IPK masih punya dana tambahan karena core map. Kalau LIPI kan udah strict gitu ya. Memang harus kayak ada justifikasinya kita ke World Bank bahwa paper ini terkait dengan studi pesisir itu harus kita tunjukkan. Jadi kalau core map pasti ya, kalian teman-teman core map kan emang itu kegiatannya World Bank. Nah, tapi kayak tahun kemarin ada di luar core map. Waduh. Tapi ternyata kalau pas kita lihat, oh ini bisa, dan di acknowledgement-nya juga kita minta thanks to World Bank lah gitu. Ada cetakannya. Jadi paling nggak untuk kita dua-duanya aman. Tapi kalau bisa dibantu ya pasti kita upayakan, Mbak. Kalau Diko nggak butuh, Mbak. I'm the one that really need that support. Oh really? You're a postdoc. Sip, banget. Mahal. Mahal, makanya saya pakai kartu miskin. Pokoknya biarlah harga diri turun, yang penting publikasi. Oh ya. Tetap itu kartu utama sih, gitu kan. Ini cuman kalau mentok aja. We can see our dignity falling. Iya, setuju Mbak. Karena waktu itu pemikiran untuk insentif APC itu juga ada kayak pemikiran seperti ini loh. Kadang kan kita ingin publikasi gitu, menghasilkan publikasi di tahun ini tanpa misal kita datanya udah banyak, pengen nulis tanpa misal terlibat di kegiatan-kegiatan lain, harus ke lapangan segala macam gitu kan. Jadi ini sebenarnya cara supaya teman-teman bisa fokus nulis tanpa nanti sibuk kemana-mana. Jadi makanya itu perlu suatu skema insentif khusus untuk APC. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Brilliant, Pak. Brilliant. Makasih banyak, Mbak. Oh, sama-sama. Monggo yang lain atau udah enak sama saya silakan. Bisa saya stop ya. Oke. Ya, monggo mohon masukannya mungkin bisa minggu depan atau 2 minggu lagi tergantung kebutuhan.
Mbak Dan Ipin, saya boleh tanya? Oh ya, Mbak Reliana. Iya, saya kebetulan jadi koordinator kegiatan PN ya, Pak. Dan tadi pagi kebetulan ada pertemuan sama tim di Keltian juga, dan kebetulan mempertanyakan hal yang sama terkait biaya APC tadi. Untuk kegiatan PN ini sejauh mana IPK akan mensupport dan berapa banyak? Itu tadi tidak bisa saya jawab berapa banyaknya dan insentifnya dalam bentuk apa? Apakah pembiayaan head cost sampai ke jurnal level mana untuk kegiatan yang PN, terutama yang PN yang dipusatkan di limnologi, bukan PN yang didistribusikan melalui proposal, call for proposal yang sudah dilakukan sebelumnya, karena itu memang sudah ada outputnya masing-masing dan menargetkan jurnal apa yang mereka bidik. Itu Mbak, itu aja. Terima kasih. Ini berarti kalau nggak PNDAS SDA ya, yang di bawah Pak Hendro. Betul, ya. Ya, kalau saya intinya kalau dari kegedean intinya kan mensupport ya Mbak ya, apalagi kalau ini teman-teman IPK yang agak kompleks, kalau yang memang di luar IPK harus ada APC. Kalau di IPK ya kalau paper itu udah jebol Q1 Q2 gitu ya, dan related to coastal, itu dana dari Kormap bisa kita gunakan. Nah, tahun kemarin case-nya ada nggak ada yang nombok dulu. Saya agak nggak ingat. Tapi intinya adalah karena kan APC itu besar ya, bisa 15 juta kadang. Jadi tidak baik lah kalau misalnya teman-teman nombok gitu. Jadi waktu itu misalnya, jadi ketika misalnya teman-teman udah di accepted nih papernya, kan nanti ada invoice-nya tuh. Ada bukti sudah di accept, ada invoice-nya. Nah, itu cepat-cepat kirim ke kita supaya bisa nanti kalau di bagian saya cuma ngecek aja gitu, oh ini Q1 Q2 benar, nanti langsung ke PPK supaya PPK bisa membayarkan, jadi biar nggak nombok. Walaupun tahun kemarin ada yang sempat nombok itu Enago, tapi karena waktu itu beliau membayarkan sebelum ketika kita masih membuat skemanya gitu loh, jadi seperti itu. Tapi kalau Enago kan waktu itu berapa ya, 300-an ya. Tapi kalau yang APC bisa 10 juta ya, jangan nombok. Iya. Ini tadi yang untuk Kormap atau untuk yang PN di luar coastal juga? Ya, nah mungkin saya jujur aja komplikasinya adalah dananya kita itu di PK karena dari Kormap kan ya. Jadi kalau yang papernya tidak terkait pesisir ini yang kayaknya mesti dicari. Kegiatan kan tidak sampai ke pesisir. Nah, itu dia. Kebetulan yang SDA itu yang sampai menyentuh pesisir itu sudah dihandle sama temen yang kebetulan proposalnya jebol di Kormap. Nah, terkait publikasi yang tidak sampai menyentuh ke estuari ini yang tadi dipertanyakan sama teman-teman. Oh, siap, paham. Bahkan untuk support ke international conference pun kan tidak ada di RAB-nya, tidak diperbolehkan masuk di RAB gitu. Oh ya. Nah, ini nanti sementara output yang ditagihkan ke kita terkait publikasi internasional juga cukup banyak. Nah, ini nanti ke depannya seperti apa gitu, ketika tidak ada support, kita tidak tahu kalau Kormap mungkin sudah oke, ada memang dan dianggap di RAB gitu. Paham Mbak, maksudnya. Ya, seperti itu. Oh ya. Jadi saya mempertanyakan hal itu juga. Ya, mungkin biar to the point aja, paham saya. Jadi sebenarnya diperbolehkan Mbak, kalau di MAK-nya itu boleh kita di PN memasukkan untuk APC itu ada, untuk publikasi itu ada. Tapi mungkin DAS sama SDA kasusnya kan kemarin banyak kegiatan kurang uang gitu ya. Makanya mungkin ya udah untuk kegiatan dulu. Tapi semestinya boleh Mbak, bisa. Jadi apalagi kalau tahu ini nggak, kalau misalnya nih saya punya riset, oh saya risetnya pesisir, oh ya udah nanti saya kalau dapat accepted saya minta ke Kormap gitu. Tapi kalau misalnya riset saya bukan pesisir kan saya ngitung-ngitung juga ya, waduh nanti nggak bisa minta Kormap, mendingan saya masukin ke RAB misalnya kayak gitu, lebih safe. Ya, karena kebetulan kemarin pas nyusun RAB juga ini sempat dipertanyakan, tapi karena sudah kayak tertutup pintunya, jadi anggaran yang masih ada kita alihkan ke bahan dan ke biaya-biaya yang lain gitu. Padahal mungkin sebetulnya kita bisa kurangkan dari dana-dana yang lain untuk bisa mensupport paling tidak 1-2 artikel gitu, tidak harus semua. Iya, kalau gitu strategi.
Oh ya, kalau gitu strategi ini, sebenarnya it's not the end of the world. Masih banyak jurnal yang justru kalau open access bisa gratis gitu. Itu jadi mungkin pemilihan jurnalnya yang diperhatikan. Kalau misalnya nih saya tahu nih saya lagi nggak punya uang untuk APC, terus dari kedeputian misalnya nggak ada, saya ya targetnya jurnal yang kalau saya accepted nggak mahal gitu atau nggak gratis. Itu strateginya ya. Kalau mungkin jadi dari sekarang itu sih memang kita sampaikan juga tadi seperti itu, hanya tadi menjawab pertanyaan seandainya, apalagi kalau kita mau masukin open access itu bayar akses di mukanya itu kan lumayan kenceng ya Mbak ya. Ada bahkan yang untuk open access bisa sampai 50 juta karena kita seolah-olah membeli hak jualnya istilahnya. Ya, makasih. Berarti ini kan sesuatu yang perlu antisipasi di kedeputian juga ya, bahwa akan ada isu seperti ini. Tapi makasih Bu masukannya. Oke, kita coba carikan solusinya. Oke, baik. Ada lagi chat. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada. Oke, ya silakan. Kaget saya. Ya silakan Bu. Ini tidak masalah dana Bu. Kami masih berkutat ke ininya, ke KTI-nya justru. Oh, siap. Jadi gini khususnya, kami tuh udah punya data tapi sebagian. Jadi data kami itu kurang lengkap begitu ya. Kemudian kalau akan sebagiannya lagi kami mereview, itu gimana ya? Apakah metode tadi bisa dipakai atau kalau bisa dipakai, kemudian bagaimana kita memasukkan data-data kita begitu dalam paper review tersebut. Oke, jadi kompilasi database papernya itu berasa belum lengkap gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kami perlu melakukan review juga kan akhirnya. Ya. Jadi mengcombine itulah, mengcombine. Nah ini kembali lagi, tadi kan ada jenis-jenis paper review ya. Kalau Bu Diah sistemnya mau, oke, saya tahu bidang saya ada si papers dari si penulis ini, itu masuknya ke tradisional naratif gitu ya. Misalnya Ibu sebagai expert, terus nyari paper itu berdasarkan ya dicari dengan sistematis, tapi maksudnya kita tahu siapa aktor-aktornya. Tapi kalau Bu Diah ingin papernya itu disebut sebagai systematic literature review, maka ya tadi harus reproducible gitu metodenya. Jadi sama juga di grup kami juga gitu Bu. Kami pertama istilahnya kami punya database, terus ada pemikiran kok kayaknya ada paper-paper yang nggak masuk sih gitu. Tapi kami menahan diri karena kalau kami mengambil dari database, istilahnya dari oh ya paper apa jurnal deh masukin misalnya kayak gitu, paper ini masukin, tapi itu bukan dari hasil pencarian database Scopus kami ya, itu udah nggak sistematis gitu. Kalau Ibu mau sistematis, Ibu misalnya cari waktu di Scopus gitu, misalnya Ibu pilih Scopus, keyword-nya jangan terlalu lebar misalnya. Kayak kami, keyword kami akhirnya cuma kayak Mercury sama Indonesia misalnya. Supaya menjaring dulu sebanyak-banyaknya paper biar tidak ke exclude sama Scopus. Nah, dari situ baru kami manual mana yang di-exclude, mana yang di-include, tapi kalau di-exclude harus ada justifikasinya. Misalnya ini exclude karena tadi studinya studi Islam, ini exclude karena tentang studi medicine gitu, bukan ilmu lingkungan. Tapi jadi ujungnya tim kami pun kemarin balik lagi, nyari lagi ke Scopus lagi, dari nol lagi gitu. Karena kita nggak mau, nambah-nambahin, tapi jadi nggak sistematik, bukan systematic literature review lagi deh gitu kan. Jadi saran saya boleh mundur, misal cari lagi pakai Scopus dengan keyword yang lebih merangkul. Nah dari situ baru Ibu proses exclusion inclusion-nya. Saran saya sih seperti itu. Karena kalau nggak gitu nanti nggak bisa termasuk SLR. Clear ya Bu Diah? Diahnya hilang. Iya, tadi saya keluar, tadi saya hilang connect masuk lagi. Jadi cuman terakhirnya aja dapat. Jadi keterangan terakhir tadi saya dengar berarti gini ya, mendingan kita melakukan review yang seperti Bu Intan tadi jelaskan. Kita abaikan dulu data kita begitu.
begitu ya Bu ya? Iya, ya kalau paper Ibu mau Ibu cantumkan sebagai SLR. Ya kayak kemarin kami juga sempat gitu Bu Yusti kan udah nyari-nyari paper juga, tapi terus kita mikir, waduh ini kalau kita masukin paper kita udah nggak bisa ngeklaim sebagai systematic literature review gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita mundur lagi, Scopus balik ke search engine Scopus, diperluas keywordnya, baru kita manual gitu. Kayak misalnya contohnya kalau status case kami ya, kami kan Merkuri Indonesia dan pertambangan kecil gitu, artisanal. Nah, kalau kata kunci artisanal kami masukkan, takutnya malah jadi over exclusion gitu, malah jadi database-nya sedikit. Akhirnya ya udah kami luaskan Merkuri Indonesia. Soal artisanal apa enggak, itu kami manual lakukan gitu. Oh begitu. Jadi data kita sebaiknya kita lengkapi saja, kemudian jadi paper riset aja begitu ya Bu ya? Ya kembali lagi Ibu mau kalau Ibu mau go forward dengan database Ibu yang ada, ya Ibu bilangnya aja ya review, tapi bukan systematic literature review gitu ya. Ya monggo. Tapi kalau Ibu mau bilang systematic literature review, step-stepnya ini harus diperjelas supaya orang itu bisa istilahnya mengulangi apa yang Ibu lakukan. Oke, iya. Ya, baik Bu Intan, makasih banyak. Sama-sama Bu. Oke, mungkin last one kalau masih ada, karena sudah mau 2.30. Monggo. Bu Intan. Oh, siap. Halo. Ini Yes, Pak. saya Daniel dari Ramon. Oh iya Pak. Pak Daniel. Yang Pak Iya. Daniel. Kebetulan sekali, maaf tadi saya terlambat karena jaringannya kurang bagus. Oh. Tapi saya sudah manual cukup banyak paper, sekitar 100. Oh iya. Jadi bagaimana ya? Jadi kalau saya ulang lagi berarti agak berat juga ya. Tapi kalau persyaratan core map itu apakah sistematika review boleh dan manual boleh, review biasa boleh ya? Kalau dari core map nggak apa aja boleh Pak. Yang penting review gitu ya. Yang kalau di core map kan yang kita jaga kualitas papernya. Misalnya riset unggulan kelasnya lebih tinggi daripada RPK gitu. Ya, jadi kembali lagi mau tradisional kah, mau SLR kah gitu. Kalau saya sebagai peneliti cuma melihatnya kan kayak gini-gini kan butuh waktu, kita butuh tenaga. Kalau bikin paper ya sesuatu yang bakal nanti dibaca orang, disitasinya tinggi gitu. Jadi bagaimana meningkatkan kualitasnya, itu aja sih. Ya, makasih Bu. Tapi Ibu punya materi tadi bisa di-share Bu ya? Ya, nanti saya upload di pCloud tadi. Saya mau nguploadnya setelah presentasi biar bisa fokus. Nanti akan saya upload setelah ini. Iya. Oke, makasih Bu Intan. Ya. Sama-sama Pak. Baik. Semoga oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga berguna. Mohon masukannya. Ini forum kita, ini komunitas kita. Gimana kita bisa saling bantu lah supaya semua punya publikasi bagus di akhir tahun. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih senior-senior, teman-teman, rekan-rekan semuanya dari Indonesia sampai ke Inggris. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Ya, sama-sama. Saya upload dulu ya. Kasih Pak. Bu Yusti. Kasih. Semangat Bu. 60 paper saya udah selesai. Ih, hebat. Pakai Scopus makanya. Iya, pakai Scopus makanya Bu. Saya langsung nggak masuk. Ini masuk. Jangan bergembira di atas penderitaan orang lain, woi. Oh iya. Sesuai jatah masing-masing ya, saya jangan ditambahin bebannya. Ya Bu, kita makin stres nih Bu. Kalau udah ada yang selesai. Oh enggak. Makin stres nanti. Mbak Intan, ini tuh yang sistematik itu lebih ke bibliometrik ya sebetulnya ya? Iya, kalau klasiknya itu lebih ke bibliometrik, scientometrik gitu. Makanya iya, karena kalau ke naratif kan kita memang harus betul-betul menguasai subjeknya, dan belum tentu juga kita menganalisis sampai lebih dari 100 literatur kan ya. Karena dia memang langsung lebih ke subjek dan topiknya ya. Secara kalau ini kan lebih kita menilai bibliometrik dan publikasi-publikasi
yang terkait topik yang kita mau tulis, Iya. sudah sejauh mana perkembangannya dan sudah seberapa banyak gitu ya. Iya, Tapi makanya ke topik secara mendalam ya Mbak ya. Nah, Lebih itu dia. ke bibliometriknya sebetulnya kan ya. Kalau SLR secara definisi klasik ya gitu. Makanya tadi saya lebih encourage-nya SLR plus gitu. Maksud saya tuh SLR-nya dijaga, sistematiknya dijaga, tapi kan kita kan expert juga lah gitu di bidangnya gitu. Ada yang junior, yang senior. Jadi plus itu maksudnya substansinya. Jadi kayak misalnya papernya Bu Jalanti ya, Jalante itu dia itu kalau menurut saya masuk kategori yang SLR klasik gitu, scientometry, bibliometry. Iya. Nah, kalau saya sih ngeliatnya kayak tadi kita udah put effort gitu ya untuk naruh waktu buat nanti belum lagi nulis dalam bahasa Inggrisnya, menulisnya sesuatu yang bisa disitasi di bidang kita gitu, komunitas kita kan. Kalau misalnya saya chance saya mensitasi paper yang bibliometri kan lebih kecil gitu daripada saya misalnya mensitasi paper yang ada substansinya. Nah, makanya saya kasih 2 contoh. Yang pertama kan papernya Bu Rianti Jalante yang klasik SLR, substansinya nggak masuk ke substansi. Yang kedua itu yang paper Mercury itu yang dia naruh substansi, yang menurut saya kita ngehitnya yang kayak gitu. Ada substansinya. Biasanya yang seperti itu justru yang kita bidik ketika kita mau memulai riset ya. Jadi untuk membantu kita menghemat waktu mereview segala macam metode, baik itu hasil sejauh ini sejauh mana, itu biasanya memang kita bidiknya review paper yang memang lebih ke naratif yang tadi ya, substansi ya, dibandingkan ke yang bibliometrik yang dari Ibu Jalante itu ya. Iya, atau di-combine. Kalau saya sih nggak ada, kita yang menarik di-combine ya. Jadi sistematiknya dapat, expertise-nya juga dapat gitu. Iya, lebih berat itu. Lebih berat. Tapi kan nanti papernya lebih bagus, lebih highly cited. Oke, kalau udah mau keluar silakan. Kalau ada yang masih mau ngopi sama saya juga silakan. Saya upload dulu deh. Yeah. P-Cloud. Where's my P-Cloud? Oke, sehat-sehat semua. Terima kasih. Yuk. Saya tak upload dulu. Video. Oke, uploading. Oke, ya udah saya close semua ya biar bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Oke. Terima kasih Mbak Intan. Sehat-sehat. Terima kasih Mbak Intan. Thanks a lot. Yuk, meeting ya, and meeting for all, Punten. Okay.